Terletak di pesisir Afrika Barat, Ghana berbatasan dengan Pantai Gading di barat, Togo di timur, Burkina Faso di utara, dan Samudera Atlantik di selatan. Ghana bukan hanya negara modern, tapi juga tanah kelahiran dari kerajaan kuno yang megah seperti Kerajaan Ashanti, yang terkenal karena kekayaan emasnya dan struktur sosial politiknya yang canggih. Nama Ghana sendiri diambil dari kerajaan Ghana kuno yang dahulu berdiri di Afrika Barat, jauh sebelum masa kolonial. Pada masa penjajahan, Ghana dikenal sebagai Gold Coast karena kaya emas dan sumber daya alam lainnya. Setelah perjuangan panjang, Ghana menjadi negara Afrika Sub-Sahara pertama yang merdeka dari kolonialisme Inggris pada tahun 1957, di bawah pimpinan revolusioner Kwame Nkrumah, seorang tokoh Pan-Afrikais yang hingga kini dihormati di seluruh benua. Budaya Ghana sangat berwarna dan hidup. Musik tradisional seperti highlife dan hiplife, tarian rakyat, dan kain kente yang eksotis menjadi simbol identitas nasional. Setiap warna dan pola pada kain kente punya makna filosofis dan sosial yang dalam. Masyarakat Ghana juga dikenal ramah dan religius, dengan toleransi tinggi antara umat Muslim, Kristen, dan kepercayaan tradisional. Makanan Ghana penuh rasa dan kaya rempah. Di antara hidangan populer adalah jollof rice, nasi merah berbumbu khas Afrika Barat yang digemari di seluruh benua. Fufu, adonan singkong dan pisang yang dinikmati bersama sup kacang atau daging. Kelewele, pisang goreng pedas, camilan favorit di malam hari. Ghana memiliki banyak destinasi menakjubkan. Taman Nasional Kakum dengan jembatan kanopi di atas hutan tropis. Danau Volta, danau buatan terbesar di dunia. Cape Coast Castle, bekas benteng budak yang kini menjadi museum sejarah menyentuh. Pantai Busua dan Labadi, surga tropis di sepanjang pesisir. Ibu kota Ghana, Accra, adalah kota modern yang dinamis dengan perpaduan gedung pencakar langit, pasar tradisional, dan budaya urban. Accra juga dikenal sebagai pusat seni Afrika Barat, tempat seniman, desainer, dan musisi lokal unjuk karya. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika, Ghana kaya akan emas, kakao, dan minyak bumi. Sektor pendidikan, kesehatan, dan teknologi terus berkembang. Ghana juga menjadi pusat stabilitas politik dan demokrasi di kawasan. Meskipun Ghana sering dipuji sebagai salah satu negara paling stabil dan demokratis di Afrika Barat, kehidupan sehari-hari masyarakatnya tetap diwarnai oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Inilah potret realitas di balik keindahan dan kemajuan Ghana. Ghana memiliki populasi muda yang besar. Setiap tahun, ribuan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan, namun lapangan kerja formal belum mampu menyerap semuanya. Banyak yang akhirnya masuk ke sektor informal, berdagang di pasar, menjadi sopir taksi online, atau membuka usaha kecil di pinggir jalan. Meski demikian, generasi muda Ghana dikenal kreatif dan pantang menyerah. Mereka aktif di bidang musik, fashion, teknologi, hingga bisnis startup. Layanan kesehatan di kota besar seperti Accra dan Kumasi cukup berkembang, tapi di daerah pedesaan, fasilitas medis masih terbatas. Beberapa warga harus menempuh jarak jauh untuk menemui dokter atau mendapatkan pengobatan. Pendidikan di Ghana tergolong baik dibanding negara tetangga. Namun, ketimpangan kualitas sekolah negeri dan swasta masih mencolok. Di pedalaman, anak-anak masih belajar di ruang kelas dengan fasilitas minim, namun semangat belajar mereka luar biasa. Meski urbanisasi meningkat, sebagian wilayah Ghana masih berjuang untuk mendapatkan akses air bersih dan pasokan listrik yang stabil. Pemadaman listrik yang dikenal dengan istilah "dumsor" masih terjadi, meskipun sudah berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Di banyak desa, masyarakat bergantung pada sumur atau sungai untuk kebutuhan air, yang kadang berisiko terhadap kesehatan. Di kota-kota besar seperti Accra, gaya hidup mulai menyerupai kota metropolitan, ada mal, kafe modern, musik live, dan akses internet cepat. Tapi di desa-desa, kehidupan tetap sederhana, bertani, mengurus keluarga besar, dan hidup dalam komunitas erat. Masyarakat pedesaan cenderung lebih religius, tradisional, dan menjunjung tinggi nilai gotong royong yang disebut Ubuntu dalam falsafah Afrika. Ghana dikenal aman dan relatif bebas dari konflik etnis atau agama besar. Namun seperti negara berkembang lainnya, kasus pencurian kecil, penipuan digital, scam, dan korupsi birokrasi masih menjadi tantangan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Meski menghadapi banyak tantangan,
semangat rakyat Ghana tetap kuat. Mereka ingin hidup yang lebih baik, bukan sekadar untuk diri sendiri, tapi juga demi anak-anak dan generasi mendatang. Banyak anak muda kini memilih untuk membangun Ghana dari dalam, bukan meninggalkannya untuk migrasi. Ghana adalah negara dengan dua wajah, satu yang memperlihatkan kemajuan, stabilitas, dan budaya hebat, dan satu lagi yang menunjukkan tantangan-tantangan nyata di tingkat akar rumput. Namun dari semua itu, satu hal yang tak bisa disangkal, semangat dan optimisme rakyat Ghana tetap menyala. Mereka mungkin tidak punya segalanya, tapi mereka punya harapan, senyuman, dan tekad untuk terus maju. Di balik wajah modern dan ramah Ghana, tersimpan sisi lain yang tak kalah menarik. Ini adalah cerita tentang budaya mendalam, spiritualitas, kontras sosial, dan fenomena-fenomena yang membentuk identitas bangsa dari akar rumput hingga ke pusat kota. Meski Ghana adalah negara modern dan mayoritas penduduknya menganut agama Kristen atau Islam, kepercayaan tradisional Afrika, African Traditional Religion, masih sangat kuat, terutama di daerah pedesaan. Dukun dan spiritualis fetish priest masih sering didatangi untuk meminta penyembuhan, berkah, atau bahkan perlindungan dari roh jahat. Ritual-ritual adat seperti pemanggilan leluhur, pengusiran roh jahat, dan upacara inisiasi masih dijalankan secara turun-temurun. Beberapa komunitas bahkan memiliki kuil-kuil roh kuno yang dianggap sakral, seperti kuil Sungai Tano dan kuil Dewa Antoa. Salah satu sisi gelap Ghana yang masih menjadi perhatian adalah praktik trokosi, tradisi lama di mana gadis muda dikirim ke kuil sebagai persembahan untuk menebus dosa keluarga mereka kepada dewa. Meski kini sudah dilarang oleh hukum, jejak sosial dan trauma dari praktik ini masih membekas di beberapa wilayah. Beberapa organisasi lokal dan internasional membantu korban trokosi untuk mendapatkan pendidikan dan hidup mandiri. Ghana saat ini berada dalam laju urbanisasi yang sangat cepat. Kota seperti Accra dan Kumasi tumbuh pesat, gedung pencakar langit mulai menggantikan rumah tradisional, dan pusat belanja modern muncul di tengah pasar tradisional. Namun, kontras mencolok tetap terlihat. Di satu sisi, ada anak muda yang ngonten di TikTok dengan smartphone mahal. Di sisi lain, ada anak-anak desa yang belajar dengan papan tulis kayu dan cahaya lampu minyak. Musik bukan hanya hiburan di Ghana, tapi bagian dari kehidupan sosial dan identitas budaya. Dari highlife, afrobeats, hingga gospel dan reggae lokal, lagu-lagu menjadi penghibur dan penggerak semangat. Salah satu sisi unik adalah musik pemakaman, yang seringkali tidak bersedih, melainkan meriah, karena kematian dianggap sebagai perjalanan ke kehidupan berikutnya. Sisi yang jarang diketahui dari Ghana adalah semangat, ubuntu, nilai kolektif Afrika yang berarti, aku ada karena kita ada. Di desa-desa, masyarakat masih bergotong royong membangun rumah, membantu panen, dan saling menjaga anak-anak. Bahkan di kota, sistem susu kolektors masih berjalan, orang-orang menitipkan uang mereka ke kolektor harian sebagai bentuk tabungan mikro, cara tradisional menabung di luar sistem bank. Ghana dikenal akan peti mati berbentuk aneh dan kreatif, seperti bentuk mobil, ikan, atau pesawat, sesuai profesi atau keinginan terakhir almarhum. Pemakaman menjadi acara besar, dirayakan dengan pesta, musik, bahkan pameran mode. Fashion lokal seperti kain kente dan busana modern Afrika telah menjadi kebanggaan nasional, memadukan warisan dan inovasi. Sisi lain Ghana adalah cermin dari negara yang hidup dalam pertemuan dua dunia, antara spiritualitas dan modernitas, antara luka budaya dan kebangkitan sosial, antara tradisi tua dan semangat baru. Ghana bukan sekadar sebuah negara di pesisir barat Afrika. Ia adalah simfoni kehidupan, di mana modernitas berjalan beriringan dengan tradisi, kemiskinan bertetangga dengan harapan, dan spiritualitas merasuk dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, Ghana tumbuh dengan semangat ekonomi baru, stabilitas politik, dan generasi muda yang kreatif. Namun di sisi lain, Ghana juga masih berjuang menghadapi tantangan infrastruktur, kesenjangan sosial, dan trauma budaya yang belum sepenuhnya sembuh. Justru di titik inilah letak kekuatan sejatinya. Rakyat Ghana tetap tersenyum, bernyanyi, menari, dan berjuang, sebuah pelajaran bagi dunia, bahwa kemajuan tidak selalu diukur dari gedung tinggi, tapi dari kekuatan hati dan semangat kolektif sebuah bangsa. Salam hangat dari Ghana, negeri emas yang menyimpan banyak cerita di balik pasir dan matahari. Semoga artikel ini memberikan wawasan dan inspirasi untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih luas dan penuh empati.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.